Pagi. Pagi, selamat pagi. Salam sehat, salam sejahtera untuk Oke. kita semua. Cuaca pagi hari ini di Sika bagaimana Bapak, cerah? Saya kebetulan sekarang masih di Kupang. Oh, masih di Kupang. Wah, Mhm. karena harus nanti jam siang baru kembali ke Maumere. Baik Bapak. Semoga Setelah lancar kemarin, segala urusannya. amin, amin, amin. Berkat dukungan dari RRI dan semua warga masyarakat Flores juga. Oke, baik Bapak. Ini sebuah kabar gembira ya, di mana Iya, iya, pemerintah iya. Kabupaten Sika ini mendapatkan sebuah alat lem begitu Bapak ya. Ini bagaimana ceritanya sampai Kabupaten Sika boleh mendapatkan alat tersebut Bapak? Nah, ini jadi sebenarnya alat ini bukan hanya untuk Kabupaten Siga, tapi untuk kita semua di daratan Flores dan Lembata. Oh iya begitu. Kebetulan berkat dukungan dari ini semua pilihannya jatuh di Siga. Mhm. Mungkin karena ada beberapa pilihan ya. Sebelumnya dari Prisma, Iya. ini Australia Indonesian Partnership ini. Mm-mm. Nah, mereka melakukan asesmen. Untuk kita di daratan Flores itu ada 3 kabupaten yang di di akses itu. Mm-mm. Itu Sika, Iya. Kabupaten Ende, dan Kabupaten Manggarai Barat. Oh begitu. Dan pilihannya Iya. pada Kabupaten dari Sika. dari asesornya mungkin mereka melihat ada beberapa aspek yang mereka nilai. Itu soal yang pertama, Mm-mm. kelengkapan dari labnya, laboratorium case-1-nya, Mm. ya. Mm-mm. Tapi saya yakin karena dari 3 kabupaten ini pasti semua lab laboratoriumnya bagus-bagus. Mm-mm. Cuman yang paling penting adalah dukungan anggaran dari Pemda. Oh iya. Nah, kami di Kabupaten Sika ketika awal Prisma ini datang melakukan asesmen ini, Mm-mm. waktu itu rencananya nanti IB, inseminasi buatan babi. Mm-mm. Maka saya teman-teman semua di dinas di pertanian, Mm-mm. dan bidang termasuk itu bidang kesuran dan Kesuran. bidang peternakan. Mm-mm. Kami usulkan di RK kami Mm-mm. itu dukungan anggaran untuk kerjasama dengan Prisma, Oh begitu. Mm-mm. dan lewat proses itu disetujui. Mm-mm. Lewat rapat di DPRD ini disetujui, dan puji Tuhan masuk di dalam DPA kami, daftar pelaksanaan anggaran dinas pertanian itu ada anggaran juga untuk kerjasama dengan Prisma ini. Mm-mm. Mungkin disitulah yang dinilai oleh asesornya, Mm-mm. oh Sika ini berarti siap. Mm-mm. Maka pilihannya jatuh di Sika. Di Sika. Untuk daratan di NTT ini, untuk daratan Flores Lembata itu nanti laboratoriumnya itu ada labnya ini ada di Kabupaten Sika. Untuk Dengan NTT kehadiran atau barang- hanya untuk Flores dan Lembata Bapak? Untuk Flores dan Lembata, untuk daratan Sumba itu ada nanti di Kabupaten Sumba Timur yang dapat. Mm-mm. Iya, iya. Oke. Sementara untuk di Timur itu nanti di UPT Veteriner Kupang. Mm-mm. Nah, itu untuk Pulau Flores. Berarti Pulau tiga Timur, ya. tempat untuk NTT begitu ya? Iya, untuk NTT benar. Baik. Nah, Dan ini Jadi- berapa unit untuk di Kabupaten Sika, Bapak? masing-masing titik ini 1 unit. Oh, 1 unit. Iya, Aha. Dan ini akan ditempatkan di Labcast begitu, laboratorium Case One begitu ya? lab case 1, iya. Oke, di Kabupaten Iya. Sika. Nah, ini Kabupaten Sika. bagaimana cara kerjanya ini, Bapak? Dan apa keuntungan dari alat tersebut? Baik. Saya boleh menjelaskan sedikit ya Ya, silakan, Bapak. mengenai alat lab ini. Mm-mm. Lab ini. Ya.
ini itu dia singkatan dari kata loop mediated isothermal amplification. Ini alat untuk mendiagnosa, Oh iya. untuk mendeteksi penyakit pada hewan. Jadi ini semua jenis penyakit tergantung reagennya itu reagen apa. Misalnya kalau penyakit PMK misalnya ya. Kalau PMK penyakit mulut kuku, maka reagen yang digunakan itu pengencernya itu yang reagen untuk PMK. Kalau rabies maka reagennya itu rabies. Ini termasuk juga untuk ASF. Oh iya. Kita ini sampai dapat ini karena gara-gara ASF ini Kasus sakit ASF. lagi nih. Iya, kembali lagi muncul maka kembali. jadi seperti itu. Oke. Nah, alat ini sesungguhnya dia itu kayak apa ya? Yang di kemarin kita pernah mengalami itu yang namanya COVID itu, COVID-19. Iya. Alat PCR, gitu kan? Dia ini nanti cara kerjanya seperti itu, PCR ini. Oh begitu. Jadi diambil Iya. sampelnya, cairan begitu. Lalu kita tidak perlu, jadi kalau sudah misalnya ada laporan masuk, ya, ada laporan, tentunya lewat petugas Keswan, maka itu nanti akan diambil barang bisa dibawa-bawa ini. Oh, barangnya kecil sekali Bapak. Besar. Oh. Kalau ini ya mestinya harus 2 orang angkat. Saya kemarin sama Mr. John Leng itu angkatnya itu agak setengah basi. Iya, karena berat. Oh begitu Bapak. Iya. Jadi ini untuk semua jenis penyakit dan semua jenis Semua hewan, jenis bukan penyakit. hanya untuk babi ya. Bukan. Oke. Ini perlu diinformasikan bahwa ini semua bukan hanya untuk babi. Untuk semua jenis Karena hewan dari ya. penjelasan Mr. John Lake kemarin, ini sebenarnya semua, ini untuk semua. Termasuk ASF. Nah, ya seperti itu. Oke. Dan Bapak ini suatu hal yang membanggakan ya, boleh kita katakan seperti itu. Apalagi Kabupaten Sika, maksud kami untuk Flores dan juga NTT ini lagi tinggi-tingginya kasus ASF ini ya. ASF. Dan dengan alat ini kalau mau dibilang alat baru begitu ya untuk NTT ya. Baru. Nah, ini bagaimana kesiapan dari tenaga maksud di sini adalah tenaga di laboratorium Keswan ini untuk menggunakan alat tersebut dengan sebaik-baiknya begitu Bapak? Iya. Baik. SDM-nya Jadi bagaimana? perlu saya tentunya untuk mengoperasikan barang ini masuk barang baru nih. Ya. Dan di NTT ini hanya di 3 tempat ini. Iya. Untuk itu nanti tanggal pertengahan bulan Februari ini itu akan dilakukan TOT ya. Training Apa itu? of trainer itu. Training of Pelatihan trainer. untuk nanti yang menangani alat ini. Itu kemarin kami diminta untuk siapkan tenaga 2 orang. Dan itu memang sudah siap. Dari informasi awal saya langsung menyiapkan itu 2 orang. Itu koordinator laboratorium, Dr. Yohan Ronald, nanti dengan tenaga 1 orang untuk pengumpul sampelnya. Sampel darah atau limpa atau pokok itu ada 1 orang. Itu harus 2 orang. Dan itu mereka sesuai rencana kemarin yang saya dengar. Itu pelatihannya 2 hari di Kupang, tanggal 15 sampai 16, begitu. Oke. Berarti ini petugas-petugas ini, tenaga kesehatan ini akan di trainer dulu begitu ya, akan dilatih dulu ya, training dulu ya. Training dulu, iya. Oke. Itu pasti. Baik Bapak, ini alat ini kita lebih untuk di Kabupaten ND, untuk di Flores dan juga Lembata ini apalagi sekarang lagi tren kasus ASF begitu ya. ASF ya. Nanti ini sampelnya semua dikirim ke Maumere untuk dites begitu, dan kalaupun melakukan tes ini apakah boleh
digunakan untuk kondisi babi yang sehat atau seperti apa kondisinya? Baik, jadi ini perlu saya jelaskan supaya ada pemahaman buat semua kita. Yang dites itu bukan babinya, atau kambingnya, atau sapinya, atau anjingnya. Sampelnya ini. Jadi ya? misalnya terjadi kasus ya. Misalnya kalau terjadi kasus, saya ambil contoh ASF. Ini kita cerita nih posisi kalau kasus sudah mati nih. Dia ambil sampel darahnya, darah atau limpa atau apa gitu, diambil. Tentunya harus dijaga sterilisasinya. Sampelnya ini diambil, lalu nanti dikirim ke Maumere. Ini untuk yang di daratan Flores Lembata. Nah, selama ini kan, kalau kita mau uji lab yang seperti ini untuk mendiagnosa penyakit ini, itu kan kita kirim, kalau bukan ke Kupang berarti ke BBV Denpasar. Nah, kalau ke Kupang, kami selama ini di Maumere kalau kirim ke Kupang itu maskapainya tidak mau kalau kirim barang-barang begitu. Maka kami kirimnya ke Denpasar di BBV. Itu pun kita tunggunya lama hasilnya itu, baru bisa keluar. Seperti itu. Nah, ini dengan hadirnya barang ini di lab Keswan Kabupaten Sika, Dinas Pertanian Kabupaten Sika, maka semua yang di Daratan Flores tidak perlu kirim jauh-jauh. Tinggal bawa sampelnya ke Maumere, akan diuji lab di sana. Nah, ini kan tidak perlu tunggu harus 2-3 hari. Iya, dalam 1 hari sudah. Maka kita bisa menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Dan ini kalau misalnya sampelnya sudah tiba, bisa berapa lama hasilnya akan keluar, Bapak? Nah, ini kan tinggal tunggu paling lama mungkin 45 menit sudah keluar. Oh iya, berarti cepat ini ya Bapak ya? Iya, cepat. Semua hal dimudahkan ini. Iya, dimudahkan. Oke deh, mudah-mudahan dengan adanya hadirnya alat ini ya, kita bisa menekan ya laju pertumbuhan penyakit ASF yang ada di Flores dan juga Lembata. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya bersama RRI pagi hari ini. Sukses selalu dan kami menunggu informasi selanjutnya. Ada satu hal yang terakhir saya mau sampaikan begini. Silakan Bapak. Nanti untuk semua kabupaten yang ada di daratan Flores dan Lembata, kami pasti nanti akan bersurat menyampaikan bahwa alat ini bukan digunakan hanya untuk di Kabupaten Sika, tetapi untuk kita semua yang ada di daratan Flores dan Lembata. Oke, berarti nanti siang sudah bisa dibawa pulang begitu alatnya, Bapak? Ini karena berat, lalu harus dilakukan dicabut ini untuk pengelolanya, ya. Itu nanti akan diberikan oleh Prisma dan AIHSP ini. Itu mungkin diperkirakan minggu kedua ini, bulan Februari ini. Setelah itu 2 hari lalu mereka pulang dan mungkin bawa ini. Oke deh, baik Bapak. Seperti itu. Iya. Terima kasih Bapak sekali lagi. Selamat pagi. Iya, sama-sama. Selamat pagi. Puji Tuhan. Pro 1 RRI bisa Anda dengarkan di Maumere di frekuensi FM 88,7, Bai dan Bajawa di FM 91,7, Aimere di FM 97,3, Labuan Bajo di FM 90,9.